Nomor 1. Permintaan berhenti yang diajukan oleh PNS dapat ditunda apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas. Permintaan berhenti dapat ditunda untuk paling lama A. 3 tahun, B. 2 tahun, C. 1 tahun, D. 6 bulan, E. 3 bulan. Jawabannya C. 1 tahun. Ini ada di pasal 238. PNS yang mengajukan permintaan berhenti diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditunda untuk paling lama 1 tahun apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas. Jadi paling lama 1 tahun. Jawabannya C. Nomor 2. PNS yang telah mencapai batas usia pensiun atau BUP diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Batas usia pensiun bagi pejabat fungsional ahli pertama adalah A. 72 tahun, B. 65 tahun, C. 60 tahun, D. 58 tahun, E. 52 tahun. Jawabannya adalah D. 58 tahun. Ini ada di pasal 239. PNS yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Batas usia pensiun yaitu 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya, dan 65 tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama. Nah, karena yang ditanyakan adalah batas usia pensiun bagi pejabat fungsional ahli pertama, maka di sini pejabat fungsional ahli pertama itu batas usia pensiunnya adalah 58 tahun. Maka jawabannya adalah D, 58 tahun. Nomor 3. PNS dinyatakan tewas apabila A. Meninggal dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya, B. Meninggalnya pada waktu menjalani cuti di luar tanggungan negara, C. Pada saat menjalani masa uang tunggu, D. Dalam keadaan cuti kerja, E. Meninggalnya tidak dalam dan karena menjalankan tugas. Jawabannya adalah A. Meninggal dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya. PNS dinyatakan tewas apabila meninggal dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya. Jadi, PNS dinyatakan tewas apabila meninggal dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya. Berarti jawabannya adalah A. Nah, di video sebelumnya ada soal yang bunyinya seperti ini ya. Calon PNS akan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila calon PNS tersebut diberhentikan karena B. Meninggal dunia. Nah, kemarin itu di video sebelumnya rujukan pasal saya itu adalah pasal 38. Jadi, dalam hal calon PNS itu tewas akan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tapi di pasal 243 itu meninggal dunia sama tewas itu dijelaskan lebih rinci lagi. Jadi meninggal dunia diberhentikan karena meninggal dunia sama tewas ini itu dua hal yang berbeda ya. Jadi di sini rujukan pasalnya itu kurang tepat, bukan pasal 38 seharusnya 243 tadi. Nah, tapi ini jawabannya tidak salah ya, ini sudah benar. Jawabannya ini benar, meninggal dunia
jika PNS meninggal dunia itu juga akan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalian bisa lihat lebih jelasnya di pasal 243. Ya, pasal 243. PNS yang meninggal dunia atau tewas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti tadi udah benar ya jawabannya, cuma rujukan pasalnya yang kurang tepat, seharusnya pasal 243. Nah, PNS dinyatakan meninggal dunia apabila meninggal tidak dalam dan karena menjalankan tugas. Kemudian, meninggalnya sedang menjalani masa uang tunggu. Poin C, meninggalnya pada waktu menjalani cuti di luar tanggungan negara. Nah, sebagai penjelasan sedikit, ini menjalani masa teman-teman yang kurang paham. Jadi, PNS itu bisa diberhentikan karena adanya perampingan organisasi. Jadi, ketika ada suatu instansi yang memiliki PNS yang berlebih, itu akan dilakukan perampingan organisasi, atau misal ada kebijakan pemerintah ya sehingga perlu dilakukannya perampingan organisasi. Nah, PNS yang yang tidak bisa disalurkan ke instansi lain karena perampingan tersebut itu akan diberhentikan ya. Kalau semisal usianya itu sudah mencapai 50 tahun dan masa kerjanya itu sudah mencapai 10 tahun, akan diberhentikan dan mendapat hak kepegawaian. Tapi kalau semisal PNS itu belum mencapai usia 50 tahun dan masa kerjanya kurang dari 10 tahun, itu akan diberikan uang tunggu paling lama 5 tahun. Nah, itu akan diberikan uang tunggu paling lama 5 tahun sampai ada lowongan jabatan lagi gitu ya. Nah, pada saat menjalani masa tunggu itu dan dia meninggal dunia, dia akan mendapatkan dia akan diberhentikan dengan hormat dan mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seperti itu ya. Nah, inilah 3 sebab PNS itu dikatakan meninggal dunia. Nah, kapan PNS dikatakan tewas? PNS dinyatakan tewas apabila meninggal dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya. Kemudian, dalam keadaan lain, ini menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Kemudian, langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau keadaan lain yang ada hubungannya dengan kedinasan, dan atau karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan anasir itu. Jadi intinya seperti ini. PNS itu dinyatakan meninggal dunia apabila dia meninggal tidak dalam keadaan bekerja atau dalam keadaan dinas. Artinya di luar jam kerjanya dan di luar kegiatan dinasnya, dia tidak dalam posisi sedang menjalankan dinas, dia itu dikatakan meninggal dunia. Nah, PNS dikatakan tewas apabila dia itu meninggal pada saat dia menjalankan pekerjaan dan dia dalam keadaan dinas gitu ya. Meninggal dalam keadaan dinas. Jadi beda ya. PNS dinyatakan meninggal dunia apabila dia meninggal di luar waktu kerja, sedangkan PNS dinyatakan tewas apabila dia meninggal dalam keadaan sedang menjalankan pekerjaan, seperti itu ya, dalam keadaan dinas, seperti itu. Dan teman-teman bisa baca sendiri di pasal 243. Nomor 4. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 tahun
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, b. mempunyai prestasi yang baik, c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali, d. tersedia lowongan jabatan, e. terbukti tidak bersalah di pengadilan. Jawabannya D. tersedia lowongan jabatan. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan. Jadi PNS yang dipidana kurang dari 2 tahun, dipidana penjara kurang dari 2 tahun karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, itu tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan. Jadi jawabannya D. Nah, kalian bisa lihat di pasal 248 di sini ya. Itu tadi ayat 2. Nah, ayat 1-nya PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Ya, ini 2 tahun PNS yang dipidana penjara 2 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, mempunyai prestasi kerja yang baik, tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali, dan tersedia lowongan jabatan. Jadi, PNS yang dipidana penjara 2 tahun atau lebih atas tindak pidana karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, itu harus memenuhi keempat syarat ini apabila ingin menjadi PNS gitu ya. Apabila ingin menjadi PNS. Nah, kalau PNS yang dipidana penjara kurang dari 2 tahun, ini kan tadi 2 tahun ya, 2 tahun atau lebih. Nah, yang ini kurang dari 2 tahun. Kalau dia kurang dari 2 tahun, ya, karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, itu tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan. Jadi syaratnya ini cuma satu, apabila tersedia lowongan jabatan ya dia tetap jadi PNS gitu. Nah, kalau lebih dari pidana penjaranya 2 tahun atau lebih, dia harus memenuhi keempat kriteria ini. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS dan seterusnya. Dan terakhir adanya lowongan jabatan. Nomor 5. Pemberhentian dengan hormat bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional karena melakukan pelanggaran disiplin diusulkan oleh A. Menteri, B. Kepala BKN, C. PPK, D. PYB, E. Kepala instansi. Jawabannya PYB. Ini ada di pasal 267. Pemberhentian dengan hormat PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Pemberhentian dengan hormat PNS yang melakukan pelanggaran disiplin diusulkan oleh PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT Madya, dan jabatan fungsional ahli utama. Nah, atau PYB ya, kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama, karena JF ahli utama tadi diusulkan oleh PPK. Nah, karena di sini pertanyaannya adalah menduduki jabatan fungsional, artinya JF, maka yang mengusulkan itu adalah PYB, pejabat yang berwenang. Jadi jawabannya D. Nomor 6.
PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya hak PNS dan calon PNS atas cuti tahunan adalah A. 7 hari kerja, B. 6 hari kerja, C. 12 hari kerja, D. 14 hari kerja, E. 10 hari kerja. Jawabannya adalah C. 12 hari kerja. Ini ada di pasal 311, 311. PNS dan calon PNS, ya PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya hak atas cuti tahunan yaitu adalah 12 hari kerja. Jadi lamanya hak PNS dan calon PNS ya artinya CPNS ya. Di sini dia masih status CPNS. CPNS atas cuti tahunan adalah 12 hari kerja. Jawabannya C. Nomor 7. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar paling lama A. 3 tahun, B. 2 tahun, C. 1 tahun, D. 6 bulan, E. 3 bulan. Jawabannya E. 3 bulan. Nah, ini ada di pasal 316. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 bulan. Ya, jadi jawabannya E. Paling lama 3 bulan. Nomor 8. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, E. 5 tahun. Jawabannya C. 3 tahun. Nah, ini ada di pasal 334, 334. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama itu 3 tahun. Jadi untuk paling lama 3 tahun. Jawabannya C. Nah, ini adalah latihan soal terakhir tentang PP manajemen ya, manajemen PNS. Nah, untuk undang-undang ini sendiri ya, undang-undang tentang peraturan tentang manajemen PNS ini merupakan peraturan yang penting untuk teman-teman pelajari lebih dalam, benar-benar kuasai ya, karena dari banyak info yang saya dapat, ya saya pribadi dapat, itu rata-rata orang bilang PP manajemen ini pasti masuk ya, pasti, bahkan ada yang bilang banyak yang masuk tentang PP manajemen PNS ini. Makanya teman-teman silakan kuasai, dan soal-soal yang saya masukkan di sini, pasal-pasal yang saya masukkan di sini adalah pasal-pasal yang tidak mengalami perubahan ya, tidak mengalami perubahan supaya tidak bingung. Nah, nanti walaupun latihan soalnya sampai sini, nanti saya akan bikinkan Google Form untuk latihan soal ya, nanti saya akan share linknya. Nah, di video selanjutnya itu saya akan memaparkan sedikit tentang perubahan-perubahan undang-undang manajemen ini supaya kita bisa lebih tahu tentang undang-undang ini, tentang peraturan ini, karena siapa tahu di SKB PNS tahun ini, CPNS tahun ini, undang-undang ini banyak juga yang masuk gitu ya. Jadi untuk beberapa hari ke depan kita fokus belajar ini dulu.